Sejumlah murid SMK Persada Bayongbong, Garut, Jawa Barat tengah sibuk di depan komputer mereka masing-masing. Sepintas, tak ada yang aneh pada aktivitas sekolah swasta di kaki Gunung Cikuray seperti ini. Padahal sejak tahun 2013 yang lalu, sekolah ini sudah menggratiskan biaya SPP dan uang bangunan pada semua muridnya. Masuk sekolah dengan bayar SPP dan uang bangunan tentu sudah biasa di Indonesia. Namun bagaimana jika ada sekolah yang menggratiskan itu semua? Itulah yang dilakukan SMK Persada di lereng Gunung Cikuray, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bukan hanya SPP dan uang bangunan, namun sekolah ini juga membagikan seragam gratis. Menggratiskan biaya SPP, uang bangunan, dan bahkan memberi seragam gratis jelas bukan perkara mudah saat ini. Apalagi untuk sekolah swasta. Tapi nyatanya SMK Persada ini mampu melakukannya selama 7 tahun dan tidak pernah tutup ataupun bangkrut. Mudah dipahami jika siswa di sekolah ini senang karena bisa mengurangi beban orang tua mereka. Bila kan di sini sekolahnya katanya gratis, betul nggak sih? Apakah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan? Kalau buat di sini nggak gratis, nggak bayar per bulanan nggak buat baju juga nggak. Uang bangunan? Nggak. Sumbangan pembangunan? Nggak. Terus apa nih yang harus dibayar? Ya nggak ada. Di greenhouse, sejumlah murid SMK Persada tengah mengolah tanah. Sebagai siswa SMK Pertanian, mereka memang dididik untuk menjadi petani. Sebuah profesi mulia yang kini banyak dihindari anak muda, bahkan anak muda yang ada di desa sekalipun. Mereka bersyukur di era yang serba berbayar ini bisa belajar di sekolah tanpa mengeluarkan biaya. Abi sekolah di dia terbayar. Sekolah gratis, bayar SPP gratis. Ya, saya sangat bersyukur sekali karena di sekolah saya bisa mendapatkan ilmu tanpa harus keluar biaya sepeser pun. Masyarakat Desa Pamoyanan, Kecamatan Bayongbong di Garut memang banyak yang tidak punya. Mereka yang berpenghasilan minim itu sangat terbantu saat anak-anak mereka bisa bersekolah tanpa harus membayar. Pasalnya, menyekolahkan anak hingga SMK itu bagi mereka cukup berat. Ada ekonomi, anak yang ekonomi kecil, sekolah berat, ekonomi kecil mah. Kepala SMK Persada Garut, Iman Tasdik, menyatakan ia sengaja menggratiskan biaya sekolah, uang bangunan, dan bahkan memberi seragam pada para siswanya karena banyak warga sekitar yang miskin. Dananya tidak lain berasal dari bantuan operasional sekolah atau BOS yang diterima setiap sekolah. Itu artinya setiap sekolah juga bisa menggratiskan biaya murid seperti yang ia lakukan. Subsidi biaya operasional sekolah atau yang populer disebut BOS. Kemudian ada juga bantuan pemerintah yang lain berupa bantuan program Indonesia Pintar. Dulu sebelum PIP ada BSM. Nah, sehingga kita kumulatifkan anggaran negara ini meskipun kita belum optimal dan maksimal memberikan pelayanan pendidikan, setidaknya biaya tersebut bisa membantu dalam penyelenggaraan berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah. Awali pagi Anda dengan membuka informasi yang menarik dan menginspirasi bersama Klik Indonesia Pagi. Kami sapa siang Anda dengan informasi paling terkini, tersaji lengkap untuk membuka wawasan dan dapat dipercaya dalam Klik Indonesia Siang.
Ragam berita aktual, rangkuman kejadian sepanjang hari, kami sajikan dalam Klik Indonesia Malam. Perbaharui informasi Anda bersama TVRI. Khusus karena ada perawatan itu sentuhan untuk menjadikan buah itu dari bunga ke buah itu adalah polinasi. Kalau bahasa ininya dikawinkan kan gitu. Dikawinkan antara bunga dipindahkan antara si itunya bunga itunya, jadi supaya menjadikan suatu anaknya buah itu tersebut yang itu. Menurut Iwan, kebutuhan vanili dunia saat ini sangat besar karena pasokannya masih jauh dari mencukupi. Karena itu, murid-murid SMK Persada Garut tertarik menjadi petani vanili karena sangat potensial untuk dikembangkan. Kan tadi udah lihat nih cara penanaman, pembibitan pohon vanili ini. Kira-kira tertarik nggak? Apa sih tanggapannya? Kalau saya pribadi tertarik, karena kan ini jarang dan harganya cukup mahal. Apalagi di kampung sudah gak ada. Selain vanili, sekolah ini juga mengembangkan tanaman kapul India atau kapulaga. Tanaman ini dipilih karena cocok untuk dibudidayakan di daerah pegunungan dan harganya cukup tinggi, sekitar Rp1.200.000 per kilonya. Selain itu, panennya bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 5 bulan saja. Terus dari pohon perumpun ini nantinya bisa menghasilkan 3,5 kilo gitu kan, itu kurun waktu 5 bulan. Tapi kalau lebih dari udah 5 bulan, dia terus bertambah terus kan. Selain inovatif, Kepala SMK Persada Garut, Iman Tasdik, cukup lihai menjalin koneksi dengan banyak pihak. Sebagai contoh, tanaman vanili dan kapulaga itu bisa mereka tanam di lahan perhutani. Memanfaatkan keberadaan masyarakat desa hutan atau MDH, sekolah ini bahkan bisa menggarap 10 hektar lahan di hutan lindung dengan tanaman produktif sembari menjaga lingkungan. Di Desa Pamalayan ini kebetulan berbatasan dan berhubungan dengan
hutan Gunung Cikuray. Nah, di dalam hutan Gunung Cikuray ini termasuk hutan lindung yang di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, karena sudah ada unit produksi, ada KTH. Unit produksi ini juga bekerjasama dengan KTH, memanfaatkan lahan perhutani untuk memanfaatkan lahan tersebut sambil melindungi hutannya. Ya, makanya kita arahkan untuk mengelola, memanfaatkan hutan dengan budidaya yang ramah ekologi, yang ramah lingkungan. Salah satunya paneli atau kapol. Kopi juga. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh Selain menggratiskan biaya sekolah, SMK Persada Garut juga masih memantau alumninya. Jika mereka membutuhkan bantuan, khususnya untuk mereka yang menggeluti dunia pertanian, sekolah ini tetap mau memberikan perhatian. Contohnya Gun-Gun Gunawan, seorang alumnus tahun 2016 yang kini menjadi petani sayur mayur. Alat-alat pertaniannya ternyata masih mendapat pinjaman dari sekolahnya dulu. Nah, saat ini saya sedang berada di tengah pesawahan di lereng Gunung Cikuray. Sekarang kita buktikan seperti apa sih pemberdayaan alumni SMK Persada. Gun-Gun termasuk pemuda desa yang menyukai dunia tani dan bertahan di desanya. Ini patut diapresiasi karena tidak sedikit dari teman-teman seangkatannya yang urban ke kota dan meninggalkan pekerjaan di sawah. Ia bersyukur sekolahnya peduli bukan saja pada muridnya di sekolah, tapi juga pada alumninya yang sudah lulus karena punya unit produksi. Sekolah, kan di sekolah ada unit produksi. Unit produksi itu khusus ya bidang kejuruan yang mengelola sekolah gitu, selain dari pelajaran yang lain gitu. Saya didukung sama sekolah dalam pertanian, dari mulai alat pertanian seperti traktor, alat siram, alat semprot seperti ini, saya dikasih bantu, kasih minjam. Terus kayak pupuk pestisida, sekolah suka ngebantu separuh gitu. Menurut Gun-Gun, anak muda tidak perlu malu menjadi petani, karena petani adalah pahlawan pangan. Apalagi bapak satu anak ini sudah membuktikan bisa hidup layak di desa dengan menjadi petani. Kan kebanyakan kan anak muda sekarang, apalagi yang tinggal di kota, gengsi gitu kalau misalkan nanti setelah lulus kuliah jadi petani. Akang kok bisa sih nggak malu jadi petani kayak gitu? Dari mana, Kang? Iya, nomor satunya senang dulu. Pertama senang, kedua ya
udah punya tanggung jawab. Kita hidup di kampung, kalau nggak tani sama ternak, mau apa gitu. Cari kerja ke kota, belum tentu gitu. Terus menurut saya sama guru pernah bilang ke saya, yang sukses itu bukan wira swasta teh. Ya bukan yang kerja di perkantoran, di bank atau di mana. Yang sukses itu wirausaha. Wirausaha termasuk saya petani. Selain Gun-Gun, Sugiwa adalah alumnus SMK Persada yang juga dibantu sekolahnya. Bedanya, ia bukan petani sayuran, tapi petani kopi. Bedanya lagi, ia tidak mendapatkan bantuan alat pertanian, melainkan bantuan lahan garapan di lereng Gunung Cikuray. Ia senang bisa mendapat 6 hektar lahan kopi secara gratis dan bisa sekaligus menghijaukan hutan lindung di desanya. Alhamdulillah, dari pengalaman penanaman kopi sangat memuaskan, sangat menghasilkan buat diri pribadi dan alumni. Karena apa? Penanaman kopi ibaratkan menanam, memelihara, melestarikan alam, kita bisa makan. Kalau kita tidak melestarikan alam, salah satunya dengan penanaman kopi, maka kita tidak bisa makan. Bisnis tanaman kopi di pegunungan di Garut ternyata cukup menggiurkan, apalagi kondisi tanah di desa Pamalayan cukup subur. Dalam setahun, tanaman kopinya sudah bisa dipanen dengan keuntungan berkali lipat dari modalnya. Kalau diibaratkan 2 kali lipat dari modal. Kalau dari 1 ton sekarang harga ceri mungkin 10 juta, Pak. Kalau ceri 10 juta dari 1000 pohon, penanaman awal cuman menghabiskan 5 juta buat pemeliharaan di lapangan. Konsep membantu siswa ini berbuah manis bukan saja untuk alumni semata, tapi juga untuk sekolah karena ada bagi hasil di sana. Dan inilah sebabnya mengapa SMK Persada Garut bisa eksis selama ini meskipun banyak memberikan derma kepada murid-muridnya. Dari sana mereka menyuplai dana, kita belikan pupuk, kita belikan bibit, kita belikan alat sarana prasarananya, maka kita gunakan untuk praktek. Itu kan ada simbiosis mutualisme antara pemodal dengan kita lembaga yang membutuhkan alat praktek. Tidak serta-merta kita minta duit, belikan alat praktek, kemudian kita gunakan. Tidak begitu. Itu konsep yang kurang mandiri. Yang ada di dalam konsep saya adalah adanya kesinambungan, adanya keterpaduan antara leading sektor lembaga pendidikan formal dengan leading sektor pengusaha. Dipersembahkan oleh Selain memberi lahan garapan dan membantu alat pertanian, SMK Persada Garut juga mengkursuskan alumninya pada profesi tertentu. Contohnya Ahmad Sofina, seorang alumnus tahun 2018 yang dikursuskan menjadi barista atau penyeduh minuman kopi. Sekarang ia sudah menjadi barista betulan di Garut.
Ahmad sengaja datang ke sekolah untuk menunjukkan keterampilannya. Dan ini adalah salah satu contoh dari alumni SMK Persada jurusan pertanian yang kemudian tertarik untuk mendalami dunia tentang kopi dan sekarang terbukti sudah jadi barista ya Ayah. Kopi hasil tanam alumni dan murid di hutan diproses pada mesin sangrai atau roasting. Untuk menghasilkan kopi yang terbaik, biji kopi harus dipanggang dalam suhu 200 derajat pada mesin ini selama 15 menit. Namun, kopi tidak boleh langsung diseduh. Setelah dari proses roasting ini, nah kita kan mau menghasilkan kopi yang medium ya. Nah dari sini prosesnya setelah di roasting kemana? Ke bawah ini, supaya ya dingin. Sudah hasilnya sudah jadi. Di sini kemudian prosesnya seperti apa lagi? Seperti tinggalnya dulu aja. Didiamkan dulu supaya nggak panas. Kira-kira 24 jaman atau 4 hari. Meski sudah menjadi barista, Ahmad masih dipantau dan dibimbing mantan gurunya di SMK Persada, Hendry Nur Hakim. Pendeknya, sekolah ini memang tak tanggung dalam mendidik siswa-siswanya. Prosesnya itu awal mula-mula tadi kan sudah masuk roasting, green bean. Green bean masuk dari sini, dan jadi turun ke thermodrum. Ini namanya thermodrum. Nah, proses roasting atau pesangraian biji kopi green bean yang tadi di dalam tuh berputar, lalu ada pembakaran di bawahnya pakai seperti kompor lah, ya seperti kompor. Terserah kita maunya seperti apa, mau ada light to medium, terus ada medium to dark sama dark. Warnanya pun akan beda, masuk ke medium to dark. Ini udah 200 ya. Kita nyalain ventilator, coolingnya siap-siap turun. Wow, ini berarti kayak udah mateng gitu ya kan? Iya, ini udah mateng, pas banget ini. Dari tahun 2018. Melihat profesionalnya Pak Guru ini membuat saya yakin alumni sekolah swasta di kaki gunung itu akan cukup memadai kualitasnya. Nah, jadi ini adalah Pak Gurunya yang tadi ngajarin kita dan juga murid-muridnya tentang kopi, dan terbukti beberapa murid juga udah tertarik dan sudah mulai menguasai tentang perkopian. Usai disangrai, biji kopi ini masih perlu disortir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cita rasa kopi Gunung Cikuray yang maksimal. Setelah disortir, langkah berikutnya adalah penggilingan. Kini giliran Ahmad tampil lagi menggantikan gurunya. Pin, sini Pin. Blender Pin sesuai dengan keinginan si teteh nih. Kalau misalnya mau espresso, tubruk atau apa silakan. Pakai ukuran. Oh, boleh request nih. Ya, lanjut lihat ya. Oke, kita masukin. Bukain ya. SMK Persada memberi label Sri Manganti pada kopi produksi mereka. Sri Manganti adalah nama lain dari Gunung Cikuray. Saya sendiri sudah tak sabar ingin menikmati kopi ini seperti apa sih rasanya. Nah, sekarang kita coba kopi dari Sri Manganti ini. Ini aku coba yang tanpa gula dulu. Mantap! Dari beberapa aktivitas yang telah saya lihat selama berada di sekolah ini, bisa saya katakan mereka memang kreatif dan inovatif, wabil khusus untuk kepala sekolahnya, Iman Tasdi. Jika sekolah swasta di kaki gunung saja bisa mandiri seperti itu, saya yakin sekolah negeri akan bisa lebih mandiri lagi, sekiranya saja mereka mau. 7 tahun penggratisan biaya sekolah di SMK Persada telah berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Garut. Dilaporkan juga beberapa sekolah swasta telah mengikuti jejak SMK Persada. Sekarang kita tunggu giliran sekolah negeri menggratiskan biaya pendidikan untuk murid-muridnya.